Halo semua, kembali lagi dengan saya Fitra. Hari ini kita akan membahas pertemuan 6, yaitu tentang form validation, image upload, dan email. Seperti apa? Lebih jelasnya, check this out. Pada awal materi ini kita mulai dari form validation. Ya, sebelumnya kita sudah memanfaatkan helper dari Codeinator yaitu CI, ya di mana kita menggunakan helper dari form dan URL, ya dan lainnya yang sudah ada di materi sebelumnya. Sekarang kita memanfaatkan library dari si Codeinator. Ya, salah satunya adalah form validation. Ya, skenario validasinya yang pertama adalah form ditampilkan, kemudian form diisi, kemudian disubmit. Jika terdapat kesalahan atau ada yang belum diisi, maka form akan menampilkan peringatan ya atau pesan kesalahan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, proses akan berlanjut hingga form yang disubmit valid. Seperti itu. Di sisi lainnya, pada coding program yang menerima harus memproses yang pertama, dia mengecek data, yang memastikan data itu harus diisi. Kemudian, verifikasi data berdasarkan kriteria tertentu, misalnya user ID-nya ya, misalnya mengandung karakter yang diperbolehkan, minimal karakternya, maksimal karakternya, dan lainnya. Ya. Kemudian, sanitasi data untuk keamanan. Ya. Yang keempat, melakukan preformat data jika diperlukan. Ya, apakah data harus di-trim atau di HTML encode dan lainnya. Ya, karena spasi atau jarak itu akan mempengaruhi dalam proses pencarian data. Ya, karena proses validasi data yang nanti terhubung ke database, ya itu wajib exactly ya. Jadi makanya perlu ada trim atau ada perlu HTML encode. Ya. Kemudian yang kelima, menyiapkan data untuk diinsert ke database. Ya, jadi setelah proses validasi yang berhasil, maka ada proses eh, lanjutan yang akan diproses insert ke dalam database. Walaupun tidak terlalu kompleks, untuk menyelesaikan masalah di atas biasanya dibutuhkan kode yang cukup lumayan panjang ya. Oke, biasanya form validation ini ada pada form registrasi ya. Biasanya ketika kalian registrasi email atau registrasi di marketplace, kalian akan diminta untuk validasi data. Ya, di sini kita akan membuat contoh form validasi, ya, form validasi untuk registrasi user baru. Ya, di sini di mana tampilan awalnya akan menampilkan form registrasinya. Kemudian jika validasinya sukses, maka tampilkan pesan form sukses. Ya berarti validasinya sukses. Kemudian jika salah, maka tampilkan pesan kesalahannya. Ya. Jadi di sini controller memiliki metode untuk menerima dan memproses data yang sudah disubmit. Ya. Kita akan buat contohnya, di mana pada form validation ini kita akan membuat dua buah view. Yang pertama adalah view formnya, ya, form registrasinya, ya, untuk validasi. Kemudian form untuk menampilkan ketika validasinya sukses, ya. Dan yang terakhir kita membuat satu buah controller untuk pengecekan form validasinya. Oke, ini contohnya form untuk registrasi, kemudian ini form ketika sukses validasi datanya, kemudian ini adalah controllernya, ya, controller dari form validasinya. Oke, tampilannya seperti ini. Kita langsung coba aja codingnya. Oke, kita bisa memanfaatkan dari project sebelumnya yang Budi Luhur. Kita buat satu buah, dua buah view dan satu buah controller baru. Oke, ini saya bisa close dulu. Oke, di folder Budi Luhur, kita cek view-nya. Di sini ada contoh view-nya. Ya, ini bisa kita copy paste aja. Ya, kita copy. Kemudian di view-nya kita new.
kita paste nama view-nya. Di sini kita nama view-nya adalah my form ya. Berarti kita sini namakan my form titik php. Oke, apa aja yang dibutuhkan lanjutannya? Titelnya my form, tinggal kita ubah aja. Kemudian di dalam bodinya kita harus menambahkan sintak PHP echo validation error, kemudian echo form underscore open form ya. Form underscore open form ini maksudnya adalah kalau kita waktu di HTML kita harus menyertakan tag form ya, kemudian metodenya apa, post, kemudian actionnya apa gitu ya, seperti itu. Karena di library-nya code editor sudah disingkat, jadi kita cukup menggunakan echo spasi form underscore open, nama formnya apa. Oke, langsung aja di dalam bodinya ya, berarti ini bisa kita hapus. Apakah ada kontainer di sini? Tidak ada, berarti kita bisa hapus. Langsung php echo validations error. Apakah benar? Sorry. Oke. PHP form, sorry. Echo form open form. Oke, seperti itu kita lihat ya. Kemudian kita buat inputnya ya, input dalam formnya. H5 username slash H5, kemudian input type. Oke. Input type text name sama dengan username, value-nya kosong ya karena belum ada isinya, jadi diwajibkan untuk kosong. Kemudian size-nya 50. Oke. Slash. Oke, ini bisa kita copy paste. Yang kedua adalah password. Ya, ininya password. Kemudian password confirm. Ya, biasanya pada form registrasi ada password, ada konfirmasi password ya. Oke, kemudian ada email address. Ya, ini sama juga bisa kita copy. Email address. Kirimnya email. Oke, kemudian yang terakhir adalah input type submit. Kemudian value-nya ya namanya tombol submit. Oke, tutup. Oke, di sini menggunakan div, tag div, diakhiri juga dengan tag div. Oke, dan diakhiri dengan slash form. Ya, seperti yang tadi saya bilang, form underscore open itu mewakili tag open formnya ya. Form, nama formnya apa, actionnya apa, metodenya apa, yaitu diwakili di baris ke-13 yaitu form underscore open. Jadi akhirnya juga kita bisa menggunakan tag manualnya yaitu slash form. Ya, jadi ini adalah form opennya.
Dan ini adalah slash tag opennya. Selanjutnya kita buat view yang kedua, yaitu form sukses ya. Ketika form validasinya sukses, dia akan menampilkan form sukses. Ya, langsung aja kita buat. Caranya yang sama, kita copy aja. Ya, kita new file, kita save form success titik php, save. Kita lihat my form sama, cuma di sini yang diubah ada H3. Berarti di sini kita bisa hapus semuanya. Di sini kita buat H3. Your form was successfully submitted. Ya. Your form successfully submitted. Oke. Kemudian di bawahnya ada paragraf. Oke. Paragraf PHP echo anchor. Jadi anchor itu fungsinya untuk membuat link ya. Membuat link seperti ahref ya. Form try it again. Oke. Jadi fungsinya link ini akan mengembalikan ke form registrasi di awal ya, ketika validasinya sukses. Selanjutnya kita akan buat controller formnya ya. Seperti apa kita bisa lihat di sini ya. Kita harus disload ya, pada defaultnya disload helper ya, helper standarnya form dan URL ya. Form itu untuk mengenal tag form underscore open, yang URL itu untuk mengenal function anchor tadi ya, anchor. Ya, kemudian disload library form underscore validation. Ya, jadi kita membutuhkan library form validation bawaan dari si Codemeter. Oke, langsung aja kita coba. Caranya sama, kita cari controller, kita lihat controller yang sudah ada, bisa kita copy. Ya, kemudian kita new file lagi, kita namakan di sininya apa? Form. Ya, controllernya namanya form titik php. Oke, kemudian kita disload dulu ya, disload helper ya, array form, URL ya, seperti itu. Ya, jadi kita bisa ngeload satu persatu disload helper form. Kemudian pada baris berikutnya disload helper URL ya, seperti yang pertemuan sebelumnya. Tapi jika ingin lebih cepat, kita bisa langsung masukkan ke dalam array, kemudian disload helper akan meload sekaligus. Oke, kemudian di sini tambahnya disload library, karena kita akan meload library namanya form validation. Oke. Kemudian kita akan lakukan pengecekan. If form validation run-nya sama dengan false, maka dia akan kembali menampilkan form registrasinya. Ya, jika validasinya oke atau sudah sesuai, maka dia akan menampilkan di slot view form success-nya. Ya, seperti itu. Berarti sini if this form validation run sama dengan false, else this load view my form.
Ya, ini bisa kita copy, kita paste. Jika sesuai, maka tampilkan form sukses. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini kita sudah membuat formnya ya, form registrasi, form sukses, dan controller pemanggilnya. Tapi kita belum memproses validasinya. Karena apa? Karena rule-nya belum kita set. Ya, aturannya belum kita setting. Ya, jadi ketika jalankan di browser, ketika formnya diisi, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa, hanya reload page-nya. Ya, jadi untuk itu akan ditambahkan validasi dengan metode setRules. Ya, sekarang kita akan buat metode setRules-nya. Ya, metode tersebut membutuhkan 3 parameter. Yang pertama, field name-nya, ya, inputan name-nya. Kemudian, eh, human name-nya, ya, nama yang ditampilkan pada pesan kesalahan. Kemudian yang ketiga, aturan validasi untuk field pada formnya. Ya, jadi ada field name, ada human name. Jadi field name itu adalah bahasa untuk sistemnya, sedangkan human name itu bahasa yang lebih familiar yang untuk dibaca oleh manusia, maka namanya human name. Ya, ini contohnya. This form validation set rules username, kemudian human name-nya username, kemudian aturan validasinya require, kemudian password juga sama, ya ada password confirmation require, ya kemudian email juga require. Oke, contoh yang akan dimasukkan ke dalam script form.php. Ya, jadi kita akan tambahkan set rules-nya ya di dalam controllernya. Ya, langsung aja kita buat. Ya, berarti di atas ini this form validation set underscore rules. Ya, yang pertama adalah field name-nya. Tadi field name-nya kita bisa cek di sini ya. Ini adalah maksudnya adalah field name-nya ya. Ini adalah field name. Ya. Jadi kita set username, human name-nya username. Ya. Kemudian start validasinya require. Oke, ini bisa kita copy paste. Paste. Kita ganti di sini password. Ininya password require juga. Kemudian di sini password juga, password confirmation. Di sininya password confirmation. Ya, kemudian di bawahnya ada kita set email, human name email, dan require. Kita lihat. Oke, username. Oke, sudah ya. Jadi, validasi awal ini adalah memastikan bahwa semua inputan teksnya wajib diisi. Jadi, jika kita kosongkan, ketika kita submit, maka dia akan muncul pesan kesalahan atau warning message-nya. Oke, langsung kita coba. Localhost garis miring Budi Luhur / index.php. Oke, nama controllernya tadi apa? Form. Kemudian metode yang ingin kita panggil adalah otomatis index ya. Maka kita klik enter. Kita coba form registrasinya kita abaikan ya. Untuk username-nya kita kosongkan, password-nya kita kosongkan, dan password confirm-nya kita kosongkan, dan alamat email address-nya juga kita kosongkan. Kemudian kita klik tombol submit. Oke, akan langsung muncul pesan kesalahannya atau warning message-nya ya. Di sini dibilang username field is required, password field is required, the password confirmation is required,
email field is required. Ya, ini baru validasi wajib diisi ya, required. Oke, contoh tampilannya seperti ini ya. Kalau ada kesalahan, dia akan muncul seperti ini. Dan jika benar, tampilannya akan seperti ini. Ya, tadi kita belum coba ya, kalau data yang kita input sudah benar, apakah akan muncul seperti ini. Kita coba lagi ya. Kita isi Fitra, emailnya fitra@gmail.com. Oke, di sini passwordnya belum kita setting password ya. Input type-nya harusnya password agar tampilannya tidak terlihat ya karena password. Oke, coba kita edit lagi ya di codingannya. Ya, input type-nya password. Password konfirmasi juga password. Oke, kita coba, kita refresh, isi lagi Fitra, passwordnya Fitra ya, tidak terlihat ya karena kita sudah set input type-nya password. Kemudian fitra@email, submit. The password confirmation field is required. Oke, coba kita cek lagi. Apakah ada kesalahan di sini? Name-nya password conf, benar. Oke, kemudian kita cek lagi di controllernya. Oke, saya ada kesalahan ya. Di sini tulisannya terbalik. Makanya tadi tetap muncul warning message-nya karena tidak sesuai. Ya, jadi pastikan pada saat set rules, field name yang di sini sama dengan pada saat di form registrasi. Ya, itu wajib sama. Oke, coba kita ulang lagi. Ya, dan berhasil. Your form successfully submitted. Try it again, maka dia akan kembali ke form registrasi. Seperti itu. Oke, untuk setting rules-nya ya atau validation rule ya, kalian bisa menggunakan cara seperti di sini ya, menggunakan array. Ya, jadi seperti tadi di slot helper, form dan URL bisa di load sekaligus dalam satu array ya. Begitu juga set rule ini kita bisa load dari data variabel array. Ya, jadi kita set di sini variabel array untuk username, password confirmation, email, ya dimasukkan ke dalam satu variabel namanya config. Kemudian this form validation set rules $config. Jadi set rules-nya cuma satu, tapi yang di load adalah variabel array. Jadi bisa sekaligus ya. Jadi semua tergantung kebutuhan kalian. Kalian ingin menggunakan yang mana? Kalian ingin menggunakan cara satu-satu atau sekaligus ya. Itu terserah dari kalian ya. Banyak caranya ya. Oke, sekarang kita masuk lebih detail lagi tentang validation rule-nya, tentang set rule-nya ya. Sebelumnya kita hanya menggunakan rule dari require, ya artinya wajib diisi. Sekarang kita bisa menggunakan lebih detail lagi variasi dari rule-nya, ya, dari aturannya. Ya, contohnya di sini set rules, username, ya, username, ya, human name-nya. Kemudian require. Jadi selain require, misal kita ingin menambahkan validasi lainnya, itu kita bisa menggunakan namanya tanda pipa atau tanda grep. Ya, seperti di sini kalian lihat tanda pipa itu seperti ini, ya, atau tanda grep. Oke, ditandai dengan tanda grep. Kemudian min length, ya, min underscore length berarti minimum length. Panjang dari nama user minimal adalah 5 karakter. Kemudian kasih tanda grep lagi atau tanda pipa ya, max underscore length ya, maksimum panjang nama usernya adalah 12 karakter. Kemudian ditambah lagi tanda grep is underscore unique ya, is underscore unique berarti memastikan bahwa username-nya unik atau belum pernah terdaftar sebelumnya di database kalian ya. Di sini is underscore unique ya, tanda kotak buka ya, users
Users itu adalah nama dari tabelnya ya. Kemudian titik username ya, titik username. Jadi username yang ada username di sini adalah nama field yang ada di tabel users ya. Kemudian koma array require ya, require maksudnya di sini kita akan set message-nya ya. Set message-nya ketika pengecekan is underscore unique ya. Ketika require berarti wajib diisi. You have not provide string. Jadi kita bisa membuat custom message-nya ya. Jadi kalau sebelumnya ya di setting require sebelumnya defaultnya adalah the nama fieldnya is require. Ya di sini kita bisa set. Misal kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa set di sini ketika require ya validasi, ketika tidak diisi maka tampilkan pesannya Anda tidak mengisi field username ya, bisa seperti itu. Kemudian is underscore unique yang untuk pengecekan pesan is underscore unique-nya untuk mengecek apakah data itu ada atau tidak. Jika ada maka this $s ya maksudnya adalah $s ini mewakili dari field name-nya. This username misalnya already exist berarti sudah ada. Ya. Ini contoh untuk passwordnya ya sama ya. Untuk passwordnya dia cukup require aja. Tapi untuk password confirmation-nya dia perlu tambahan validasi rule-nya. Ya, jadi selain require ditambahin dengan grep ada match ya, match. Match itu memastikan dia sama dengan field name yang password. Ya, jadi password memastikan field name-nya sama dengan set rule password ya. Kemudian untuk email ya ada tambahan juga selain require dia ada valid underscore email. Memastikan bahwa yang diinput pada teks tersebut adalah alamat email ya. Walaupun di HTML5 ketika kita buat input type email maka dia otomatis sudah melakukan pengecekan validasi bahwa yang diinput adalah alamat email ya. Kemudian tanda pagar lagi sama is underscore unique ya. Jadi selain username, email pun bisa digunakan sebagai unique ya atau key ya. Di sini dia akan melakukan pengecekan ke table users dot email ya, fieldnya email. Seperti itu. Oke, langsung aja kita tambahkan validation rule yang lebih detail lagi ke dalam rule yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi di controllernya untuk username sama untuk untuk username ada require kita tambahkan grep min length sama dengan 5 tanda pagar lagi max length 12 kemudian tanda pagar lagi is underscore unique users that dot username. Oke, seperti itu. Kemudian koma karena kita akan menambahkan array message-nya, array require pastikan %s diisi. Oke, bisa seperti itu ya. Koma. Untuk is unique-nya
username %s sudah terdaftar. Oke, seperti itu. Untuk passwordnya require, untuk password confirmation-nya di sini tambahannya adalah match dengan field name password. Oke, kemudian untuk email ada tambahannya selain require valid email. Kemudian is unique juga. Users.email. Oke. Oke, ini sudah kita coba. Karena ini bermain dengan database untuk isi uniknya, maka kita harus buat database-nya juga ya, dan nama table di MySQL. Sama seperti pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang database MySQL, kita menggunakan localhost /php myadmin. Ya, kita akan coba. Pertama yang harus kita konfigurasi adalah database-nya ya. Kita setting di sini root localhost, terus database-nya adalah misalnya nama database-nya db user ya. Berarti di sini kita buat localhost 8090 garis miring Oke, sekali lagi ya. Saya di sini menggunakan 8090 karena saya menggunakan dua buah MySQL ya. Yang pertama versi PHP versi 5.6, yang kedua adalah PHP versi 7 ya. Untuk membedakannya saya harus membuat port yang berbeda juga ya agar tidak bentrok. Ya, untuk kalian yang menggunakan satu buah exam aja, kalian nggak perlu masukin portnya ya. Ini bisa kalian abaikan, kalian bisa langsung localhost garis miring PHP admin. Oke. Oke, di sini kita buat database baru. Oke. Nama database-nya db_user. Oke. Kemarin kita udah belajar menggunakan SQL ya, Structured Query Language. Sekarang kita mau menggunakan bawaan dari si PHP admin. Ya, kita klik db_user. Kemudian kita masuk ke create table ya. Nama tabelnya apa tadi? Users ya. Di users itu ada apa aja tadi? Ada username, ada password, dan ada alamat email. Oke, berarti kita butuh 3 buah kolom. Go. Oke, di sini kita akan mengisi nama username-nya. Ya, kita pastikan ya namanya username ya. Di sini username, berarti kita buat username. Tipenya karakter aja. Maksimumnya, tadi maksimum panjangnya adalah 12 karakter ya. Oke. Kemudian dia primary key ya, username itu primary key. Oke, kemudian ada password ya, password karakter panjangnya 50 ya maksimal. Kemudian ada email ya, dia karakter panjangnya 50 juga. Di sini dia primary key juga ya, jadi bisa saling berhubungan ya, composite key salah satunya. Oke, setelah sudah kita isi, kemudian kita bisa save. Oke, berhasil? Kalau berhasil, tampilannya akan seperti ini. Username yang primary key, passwordnya tidak, emailnya adalah primary key. Ya. Oke, sekarang coba kita tes kalau username atau alamat emailnya eksis. Ya, coba di sini kita insert. Ya, kita insert value-nya misalnya Fitra
passwordnya Fitra, emailnya fitra@gmail.com. Kita insert ya satu data, dan ini sudah terdaftar di dalam database. Sekarang kita akan lakukan pengecekannya ya, tadi yang sudah kita buat di sini. Ya. Oke. Kita jalankan lagi, kita refresh. Oke, ada error di controller pada baris ke-12. Oke, kita cek lagi apa kesalahannya. Oke, penutup ini harusnya ada di belakang. Ya, huruf-huruf penutupnya di belakang. Coba kita refresh lagi. Oke, sudah. Kita cek lagi. Oke, memastikan semua. Ya, ini ya, ini contoh custom dari array message tadi ya. Message-nya jika username, maka dia pastikan username diisi. Ya, dia menggunakan bahasa Indonesia atau pesan yang sudah di custom oleh saya. Ya, untuk password dan lainnya masih menggunakan bawaan defaultnya. Oke, saya coba isi, misalnya Fitra, ya, passwordnya Fitra, alamatnya fitra1@gmail misalnya, yang berbeda, tapi username-nya Fitra. Kita cek apakah error. Ya, username sudah terdaftar. Ya, dia akan muncul username sudah terdaftar. The email field must contain a unique value. Oke. Berarti di sini custom message-nya username-nya kita nggak usah ya. Jadi $S ini mewakili dari human name-nya ya. $S sudah terdaftar. Kemudian memastikan email adalah contain a unique value. Oke, kita coba lagi. Kita refresh. Ya, kita kembali lagi. Oke, misalnya alamatnya saya ganti ya. Fitrakan, fitra@gmail.com. Oke, kita submit. Username sudah terdaftar. Oke, satu lagi yang miss ya, yang tadi terlupakan. Untuk pengecekan database, ya, pengecekan table users, username, kemudian table users, email, ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka database-nya terlebih dahulu. Ya, jadi tadi ada yang miss, sekarang kita harus tambahkan sintak codingnya $dis load database. Ya, seperti itu. Jadi, pastikan database-nya di-load terlebih dahulu. Karena kalau ketika tidak bisa di-load, maka pembacaan validasi is unique table-nya akan error atau akan salah. Jadi, warning yang selalu muncul adalah username atau email sudah terdaftar, padahal belum terhubung ke database. Ya, langsung aja kita coba. Ya, tadi sudah kita save, kita refresh. Coba kita cek, kita masukkan username-nya Fitra, password-nya Fitra, kemudian alamatnya misalnya fitra1@gmail.com ya, maksudnya emailnya yang berbeda. Oke, kita coba submit. Ya, di sini ada peringatan username sudah terdaftar. Oke, saya ganti namanya misalnya Syawal, passwordnya Fitra, kemudian password confirm-nya saya salahkan, misalnya Fitra 2020. Kemudian alamat emailnya fitra@gmail.com. Kita submit.
Ya, ada peringatan ya. The password confirmation field does not match the password field. Jadi, passwordnya tidak sama dengan password konfirmasi. Kemudian warning lanjutannya, the email field must contain a unique value. Ya, seperti itu. Oke, maksud dari the email field must contain a unique value bahwa email itu nggak mungkin jumlah karakternya sedikit ya. Contohnya seperti tadi saya masukkan fitra@gmail.com ya. Karena itu alamat emailnya sangat familiar dan mudah ditebak dan mungkin banyak digunakan ya. Seperti email-email gratisan ya seperti Gmail atau Yahoo gitu ya. Dia harus menyertakan tambahannya, misalnya Fitra 2020 atau Fitra underscore nama saya, nama belakang saya Syawal 2020 @gmail.com ya. Jadi yang jelas dia ada minimum requirement untuk alamat emailnya ya. Jadi coba saya input namanya Syawal, passwordnya saya samakan ya confirmationnya, kemudian emailnya muhammad.fitra@gmail.com. Oke, coba kita submit. Ya, sukses. Ya, jadi validasi keseluruhan inputan yang saya isi tadi sudah sesuai standar validasi yang ditentukan. Seperti itu. Oke, untuk menampilkan isian form kembali ketika error terjadi, dapat digunakan metode sets_value kurung buka nama fieldnya atau field name-nya. Ya, jadi kalau sebelumnya setelah kita klik submit, otomatis inputan teks formnya kosong semua ya. Jadi agar tidak kosong, kita bisa menggunakan metode sets_value. Caranya seperti ini ya. Jadi contohnya sini username, value-nya sama dengan PHP, sintak PHP, echo, spasi, sets_value, kemudian nama field name-nya. Langsung aja kita coba. Kita coba di my form ya, di inputan my form-nya, value-nya di sini PHP, echo, set underscore value ya, kemudian namanya username ya, titik koma, tutup. Ini bisa kita copy paste di bawahnya. Ya, kita samakan. Kita tinggal ganti sesuai nama fieldnya, password, kemudian password conf, dan yang terakhir adalah email. Oke, kita coba lagi ya. Try again. Saya coba isi namanya sama ya, Fitra, passwordnya Fitra, password Fitra, fitra@gmail.com. Ya. Submit. Oke, di sini dicek Fitra udah terdaftar, kemudian alamat email saya tidak sesuai dengan validasi email ya. Jadi harap diganti ya seperti itu. Oke, karena tadi tidak sesuai requirement, coba alamat emailnya saya sesuaikan. Ya, ini kita masuk ke table user lagi ya yang di php-admin, kita edit ya. Nama Fitra@gmail-nya kita ganti jadi Muhammad Fitra@gmail. Oke, go. Oke, sudah. Coba ini alamatnya kita samakan. Fitra@gmail.com. Cek. Oke, mungkin saya refresh dulu. Ya, saya ulang lagi. Fitra, Fitra, Muhammad, Fitra@gmail.com. Submit. Oke, coba saya cek dulu table user, muhammadfitra@gmail.com. Kita coba lagi isi formnya. Ya, username-nya Fitra, password-nya Fitra, password papannya Fitra, alamat emailnya fitra@gmail.com. Kita submit. Oke, kalian bisa lihat perbedaannya ya.
Ketika sebelumnya kita submit muncul error, maka inputan teksnya kosong semuanya ya. Tapi karena kita sudah set value ya, set underscore value di dalam formnya, maka ketika error dia tetap menampilkan inputannya ya. Fitra, passwordnya apa, password confirmnya apa, dan alamat email addressnya apa. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya tentang form validation, di sini kita bisa mendukung metode validasi yang dibuat oleh kita sendiri, ya. Jadi ada istilahnya namanya callback method, ya. Misalnya untuk meriksa ke database apakah username sudah terdaftar atau belum, dapat dibuat metode sendiri sesuai dengan keinginan kita, ya. Di controller rule untuk username, contohnya di sini dibuat menjadi callback underscore username underscore check. Jadi bukan require atau minimum length ya atau is unique bawaan dari form validation-nya, tapi di sini kita menggunakan callback underscore username underscore check, di mana function atau metode yang kita buat adalah username underscore check. Ya, jadi callback underscore itu adalah tambahan fungsinya ya untuk custom dari validation yang kita buat. Seperti itu. Langsung aja di dalam controller kita tambahkan function atau metode username underscore check untuk kita gunakan di form validation. Oke. Jadi di sini contohnya kita bisa remark dulu ya. Saya remark, kita buat custom ya username. Kemudian di sini kita ubah jadi callback username underscore check. Oke, kita lihat. Kemudian kita buat metodenya, ya. Di sini kita buat public function username underscore check. Oke, if nah, di sini username checknya ada $str, $string atau parameter str, ya. Jadi yang akan dimasukkan username check adalah parameter dari username-nya. If $str sama dengan tes, kemudian jika else, maka return-nya true. Ya, kalau tidak sama dengan tes, maka return-nya true. Ya, berarti validasinya sukses anggapannya. Jika salah, maka di sini kita set this for validation set message username check the field cannot be the word test. Oke, kita coba $this form validation ya set message ya kemudian username check koma the field cannot be the word test. Oke, return false. Oke, sudah sesuai. Sekarang kita coba. Ya, kita coba, kita refresh lagi. Sekarang kita coba input namanya tes. Ya, benar nggak functionnya berjalan? Oke, muncul ya peringatannya, the username field cannot be the word test. Tapi jika selain huruf tes, kita coba input, ya, tidak muncul ya warningnya. Seperti itu. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah memanfaatkan
library form validation ya, di mana banyak kegunaannya pada saat untuk konfirmasi form registrasi atau form inputan lainnya ya, banyak kegunaannya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam file upload ya. Connector atau CI memiliki kelas untuk menangani upload file yang dapat diset untuk beberapa keperluan seperti membatasi tipe dan ukuran filenya. Ya, proses upload yang akan dilakukan adalah yang pertama, form upload ditampilkan sehingga dapat memilih file dan menguploadnya. Kemudian, ketika form disubmit, file akan diupload ke direktori yang sudah ditentukan. Kemudian, file yang diupload divalidasi berdasarkan aturan yang sudah diset sebelumnya. Kemudian, setelah diupload, akan ditampilkan pesan sukses. Seperti itu. Ini kita akan membuat dua buah view. Yang pertama adalah view untuk upload formnya. Yang kedua adalah view untuk menampilkan hasil setelah diuploadnya. Kemudian, satu buah controller untuk proses uploadnya. Langsung aja kita buat file untuk upload formnya. Ya. File view-nya kita bisa ambil dari codingan sebelumnya. Ya, kita close project sebelumnya, kita bisa copy dari file view yang sudah ada. Ya, contohnya di sini kita test view bisa kita copy, kemudian klik kanan new file, paste. Oke, kita namakan namanya di sini tadi upload form. Upload form.php. Oke, kemudian titelnya kita ganti di sini upload form. Kemudian kita setting PHP echo error ya. Jika ada error maka kita tampilkan di situ PHP echo $error. Kemudian PHP echo form open multipart ya. Jadi dia sama dengan form ya. Jika kita menggunakan PHP natif, maka di formnya kita harus menyertakan atribut multipart atau multipart slash form data ya. Itu untuk menyediakan formnya agar bisa mengupload data seperti itu. Oke, dia memanggil upload slash do upload. Oke, kemudian input type sama dengan file, kemudian name sama dengan user file, kemudian size sama dengan 20, kemudian BR ya untuk memberi jarak baris ya, 2 baris. Input type submit ya untuk tombol submitnya. Name value sama dengan upload. Oke. Dan penutupnya slash form. Kita buat view-nya upload underscore sukses ya untuk menampilkan jika file upload-nya berhasil. Kita copy dari yang sebelumnya upload form. Save upload underscore success. Oke, kita bandingkan ya. Sama upload form, cuma beda di sini kita tampilkan H3 ya di dalam bodinya. H3
Your file was successfully uploaded. Oke, kemudian kita buat UL. Ya, untuk membuat listnya ya. Oke, di sini kita buat PHP for each dollar upload data as dollar item value. Oke, kemudian di sini ditutup, dilanjutkan dengan listnya li php echo dollar item titik 2 p echo dollar value. Ini dollar value ya, dollar value koma tutup, diakhiri dengan slash listnya. For each php and for each. Oke, koma. Sudah sesuai semua, dan terakhir membuat link P paragraf ya. Kemudian kita buat linknya php echo anchor upload another file. Oke, kita sudah buat dua buah view ya, yang tadi upload form, yang ini adalah upload ketika suksesnya. Sekarang kita buat controllernya ya. Kita buka folder application, kita buka folder controller. Oke, kita bisa copy dari yang sebelumnya yang sudah ada ya, kita copy ya, kita klik kanan new file, namanya apa tadi di sini, upload.php ya, nama controllernya upload.php. Oke, kita save upload.php. Oke, kemudian kita set construct-nya ya. Sama ya cara membuat kelasnya dengan yang di PBO yang sudah kita pelajari sebelumnya. Public function spasi underscore 2 kali construct. Oke, di sini kita ganti construct. Oke, kemudian parent construct. Oke, kemudian this load helper. Oke, tadi seperti sebelumnya array, form, dan URL. Oke, untuk loadnya. Kemudian kita buat lagi public function index. Oke, di slot view upload form. Setelah di slot view upload form, koma, dengan mengirimkan array error dengan nilai kosong. Oke, seperti itu.
Ya. Kemudian kita buat lagi public function do upload. Untuk proses uploadnya, oke, di sini kita setting validasi rule untuk upload filenya ya. Kita setting apa aja? Di sini ada upload path, allow types, max size, max width, max height. Ya, langsung aja kita setting. Di sini $config. Ya, di sini upload path sama dengan kita setting upload path sama dengan /uploads. Ya, jadi dia akan menyediakan direktori uploads ya di dalam folder Budi Luhur. Tanda titik ini adalah untuk kembali ke subdirektori sebelumnya, karena subdirektori yang berikutnya adalah nama controllernya. Jadi kita back agar bisa membuat folder di dalam folder Budi Luhur. Oke. Selanjutnya allow types. Oke, ini kita copy dulu aja ya, biar kita tinggal edit. Allow types, kemudian max size, max width untuk ukuran lebarnya, max height untuk ukuran tingginya ya, size ini untuk ukuran besar filenya. Ya, allow types-nya GIF, JPG, dan PNG. Ya, GIF, grab JPG, grab PNG. Oke, kemudian maksimum size-nya 100. Kemudian width-nya 1024 pixel. Dan tingginya 768. Oke, kemudian baru kita load library-nya. This load library upload, $config. Oke. Next. Kita lakukan pengecekan berikutnya. Ya, di sini if not this upload do upload user file, ya jika user filenya tidak bisa diupload, maka tampilkan error. Ya, jika sukses, maka tampilkan upload sukses. Ya, kita coba. If not $this upload do upload, user file, else, lanjutkan di bawah. Oke, kita jalankan $error sama dengan array error this upload display errors. Ya, ini metode yang ada dalam upload. Oke. Kemudian this load view, yang di load view-nya adalah upload form dengan mengirimkan errornya apa. Nah, kalau sukses,
Dollar data sama dengan array upload data this upload data. Oke, kemudian this load view upload sukses, koma, dollar data. Seperti itu. Kita coba jalankan controller uploadnya ya. Kita ganti yang hello jadi upload, kita jalankan. Kemudian kita choose file, kita pilih gambarnya, kita upload. Oke, you did not select a file to upload, berarti ada kesalahan ya. Kita coba cek lagi di controllernya, kita cek perbandingnya. Ya, ternyata kalau kita lihat di sini berbeda ya. Di sini saya menamakan filenya dengan nama user file, ya tidak ada underscore. Sedangkan pada controllernya di sini saya menyertakan underscore. Ya, jadi harus saya sesuaikan ya. Harus konsisten. Jika di formnya nama username-nya adalah user file, maka di controllernya pun harusnya user file. Ya, tidak boleh berbeda. Oke, saya save. Coba saya refresh lagi ya. Oke, saya coba lagi upload. Apakah berhasil? Upload. The upload path does not appear to be valid. Ya, jadi path-nya dianggap tidak valid. Oke, berarti ada settingan di sininya yang masalah. Ya, coba di sini kita ubah aja ya langsung uploads. Ya, apakah bisa? Kita coba refresh. Sorry, back, refresh. Kita pilih lagi filenya, coordinator, kemudian upload. Oke, di sini kita lihat errornya the upload path does not appear to be valid. Berarti lokasi dari upload path-nya tidak valid ya. Itu bisa dikarenakan karena direktorinya belum kita buat untuk upload filenya. Jadi syaratnya kita harus lakukan pengecekan apakah direktori tersebut ada atau tidak ada. Ya, kalau tidak ada maka kita buat direktori baru. Ya, seperti kalian lihat di codingannya di sini ya. Di sini settingannya langsung diarahkan ke upload, sedangkan direktori upload belum ada. Jadi kita harus lakukan pengecekan terlebih dahulu. Di sini kita if is directory, if is directory uploads ya, ngecek apakah direktori upload sudah ada atau belum. Kalau belum ada, maka buat dan kurung kurang tutup. Seperti itu. Oke, kita coba lagi. Kita refresh, kita back ya. Kita back, kita choose file, kemudian kita pilih filenya, kemudian kita upload. Ya, your file was successfully uploaded. Ya, kemudian di sini ada informasinya ya dari library uploadnya. Ya, ada file name CI.png, tipenya PNG, lokasi pathnya di sini htdoc bootloader upload ya, kemudian ada folder file full pathnya ya, ada raw name-nya, original name, client name, extension, ukuran size-nya, kemudian ada image width-nya berapa, height-nya berapa ya, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita cek fisiknya apakah benar masuk filenya. Kita cek ya, folder direktori yang terbentuk, upload, kemudian kita buka, ada filenya ya yang tadi kita upload, contributor ci.png. Sekarang kita akan masuk ke dalam library email ya. Bagaimana kita cara mengirim email menggunakan PHP Framework Coordinator ya. Kalian bisa lihat di sini Coordinator menyediakan kelas library untuk mengirimkan email dengan mudah menggunakan this load library email.
Ya, metode standar yang dapat digunakan di sini adalah from ya, from emailnya, email pengirim, kemudian to email tujuannya, CC untuk copy karbon, BCC untuk blind copy karbonnya, kemudian subject untuk subject email, kemudian message untuk isi dari message emailnya, kemudian send untuk mengirim emailnya. Ya, tapi sebelum itu kita harus melakukan setting terhadap mail servernya ya, karena dia butuh akses untuk SMTP atau POP3-nya ya. Kalian bisa cek di sini, kita buka foldernya ya, di sini kita buka di sistem library, kita cari email. Oke, dalam email ini kita harus menentukan SMTP hostnya apa, SMTP usernya apa, passwordnya apa, dan port yang digunakan adalah apa. Oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan user email kita agar bisa digunakan untuk SMTP. Di sini saya mengambil contoh Mailtrap ya, mailtrap.io ya, di sini untuk save email testing for staging and development. Ya, kita langsung aja daftar di sini, sign up. Oke, kita coba sign up with your email. Oke, use Google account. Saya coba gunakan email saya yang ini. Oke, saya berhasil masuk. Sekarang, oke, setelah berhasil login, kita klik SMTP setting, kemudian kita show kredensialnya. Maka di sini kita akan dapat hostnya, portnya, username, dan passwordnya. Ya, kemudian ada settingan untuk TLS-nya. Di sini optional. Ya, ada pilihan SMTP dan POP3-nya. Sekarang kita gunakan sini settingannya host. Hostnya kita gunakan. Ya, kita simpan di sini hostnya. Oke, kemudian kita cek lagi username-nya. Saya copy. Ya, ceknya di library ya, library email. Ya, karena library yang kita gunakan email. Kemudian passwordnya kita copy. Ada settingan lain. Port yang digunakan bisa 25, 465, 587 atau 25, 25. Oke, kita lihat di sini defaultnya 25. Berarti kita coba manfaatkan yang sudah ada. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk men-setting SMTP hostingnya, user, password, dan portnya. Ya, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat view-nya. Ya, kita buat view-nya, kita buat test send emailnya. Kita buat email form, kemudian kita buat controllernya dari controller email. Ya, sekarang kita coba buat email underscore form view-nya. Oke, caranya sama seperti sebelumnya. Kita buka application, kita buka view. Ya, kita lihat contohnya dari yang sudah ada. Misalnya my form. Oke, kita lihat. Ya, kita buka my form. Saya copy. Kemudian new. Kita paste, save namanya email underscore form titik php. Oke, kemudian kita lihat sini code initer email example. Code initer email sampel. Oke, kemudian pengecekan if iset dollar data, jika datanya ada, echo dollar data, maka tampilkan dollar datanya. Oke, jadi di sini if iset dollar data, echo dollar data.
Oke, kemudian di bawahnya echo form open email slash send mail. Oke, kemudian input type email, ya name email require dan input type submit. Oke, sini coba email address, input type-nya email, ada di batasan, cuman kita langsung tampilkan require. Ya berarti wajib diisi, input type submit, value, send email. Oke. Di sini kita bisa gunakan PHP echo form close. Ya atau dengan slash form tadi bisa juga ya. Jadi intinya sama. Oke. Setelah email formnya sudah kita buat controllernya ya. Kita copy dari controller sebelumnya yang sudah ada, kita copy paste ya, kita buka application controller oke, yang sedikit aja lah ya, kita copy slash new paste namanya email titik php. Oke, di sini juga kita ubah email titik php. Oke, yang setting construct function index dan send mail. Oke, mirip dengan contoh sebelumnya yang ada di upload ya, construct bisa kita copy ya. Untuk construct-nya kita copy ya. Kita nggak butuh URL ya, URL itu untuk ancor ya atau link ya, jadi kita nggak perlu untuk link. Untuk indeksnya thisload helper form, thisload view email underscore form. Oke, ini tetap dipanggil view-nya email underscore form ya, yang sudah kita buat sebelumnya, view email underscore form. Tidak ada data yang dikirim, jadi ini kita hilangkan saja. Kemudian kita set public function send emailnya. Ini baru dari inti dari pengiriman emailnya. Public function send mail. Oke. Form emailnya di sini kita buat berarti from email sama dengan Budi Luhur @system budiluhur.ac.id. Ya contohnya seperti itu. Ini kita buat sistem aja. Seolah-olah pengirimnya dari sistem. Kemudian to emailnya $to emailnya sama dengan $this input post. Tadi postnya adalah nama email. Oke. Kemudian load email library. $this load library email. Oke. Kemudian from to subject message ya. Jadi kita gunakan library-nya this email from. Ini bisa kita copy. From to subject message. To
subject, message. Oke, from emailnya di sini contoh tadi from emailnya dari dollar from email. Sistem otomatis. To-nya dollar to email. To email. Subjeknya email test. Tes. Message-nya testing the email class. Oke. Kemudian kita cek pengecekan ya. Untuk pengiriman email, this email send. Else dollar data sama dengan email send successful. Error in sending email. Error in sending email. $this load view upload form ya, untuk view formnya dollar data. Oke, codingnya selesai. Sekarang kita coba jalankan di browser. Oke, yang tadi upload kita ganti jadi email. Oke, sekarang kita coba sending email ke alamat email saya yang ada di Gmail ya. Coba kita send. Apakah berhasil? Ada warning di sini. Ya, ada error ya. View upload form line 12. Kesalahan ya. Bukan upload form tapi email underscore form. Karena view yang kita buat tadi adalah email underscore form. Oke, coba kita jalankan lagi. Refresh. Oke, di sini ada fail. Dibilang localhost port 25 verify your SMTP. Oke, setelah saya pelajari lagi tentang Mailtrap, ternyata di Mailtrap itu ada settingan buat coordinator ya. Gimana cara ngeceknya? Di SMTP setting ya, di inbox SMTP setting, kita show kredensial, ya ini untuk kredensialnya kita copy tadi ya. SMTP, portnya, username dan password. Ternyata untuk mengintegrasikan ke CI-nya, di sini ada pilihannya ya. Code initer, kita cari code initer. Oke, ada. Nah, ini adalah settingan yang kita gunakan untuk CCI. Ya, jadi protokol yang digunakan adalah SMTP, hostnya adalah smtp.mailtrap.io, port yang digunakan bukan port 25 tapi 2525. Kemudian SMTP user dan passwordnya seperti yang ada di kredensial. Ya, kemudian CRLF-nya yang sebelumnya cuma \n ya, di new line juga \n, ini kita tambahkan \r ya. Ini jadi settingannya sudah saya sesuaikan ya, kalian lihat di sini protokol yang kita gunakan SMTP, SMTP hostnya smtp.mailtrap.io, user dan passwordnya sudah saya sesuaikan dengan Mailtrap yang tadi, port yang digunakan adalah 2525. Kemudian di sini ada settingan paling bawah new line ya, untuk yang sebelumnya \n saja saya tambahkan jadi \r \n.
Begitu juga di CRLF-nya. Oke, seperti itu. Oke, di pertemuan 6 ini kita sudah membahas tentang form validation, kemudian upload image, dan cara mengirim email. Ya, di pertemuan selanjutnya, pertemuan 7, kita akan membahas tentang pagination dan session, dan pengembangan lainnya. Oke, stay tune. See ya!